air seni adalah ini ya, air kencing atau urin dari kelinci ya. Nah, di situ Pak Rudi mengajak Eda untuk mengumpulkan air seni kelinci ya. Kemudian air seni kelinci itu sangat berguna sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Ya, jadi air seni kelinci tersebut itu sangat bermanfaat untuk kesuburan tanaman ya, karena dapat digunakan sebagai pupuk cair ya untuk tanaman tersebut. Ya, dengan pupuk cair tersebut itu sayuran akan tumbuh dengan subur ya, kemudian tanaman akan berbuah dengan cepat ya, dan tanaman bunga juga akan cepat berbunga ya. Nah, di situ ada Pak Eko yang meminta air seni milik Pak Rudi ya untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Nah, kemudian dengan ikhlas Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni ya, memberikan air seni kelinci tersebut ya. Kemudian ada Edo yang bertanya, Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan pada Pak Eko? Nah, kata Edo, kan sayang, katanya seperti itu. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa Edo, kata Pak Rudinya. Kita harus saling membantu. Ya, tadi ada siapa yang membutuhkan air seninya? Yaitu Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko artinya membutuhkan, ya, sedang membutuhkan bantuan, yaitu berupa air seni. Nah, yang membantu itu siapa tadi? Pak Rudi. Pak Rudi. Jadi Pak Rudi membantu Pak Eko ya untuk memberikan air seni kelinci yang berguna untuk kesuburan tanaman. Nah, di situ kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan ya, karena kita makhluk sosial. Ada yang tahu makhluk sosial itu apa? Makhluk yang bertolongan sesama lain. Hidup sendiri. Iya, betul. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan makhluk lain. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan orang lain. Contohnya, misalkan ya, teman-teman di rumah, misalkan ada suatu ruangan yang ingin diperbaiki, otomatis teman-teman itu membutuhkan bantuan dari tukang ya untuk memperbaiki ruangan tersebut ya. Kemudian kira-kira apa lagi contoh kita membutuhkan bantuan orang lain? Misalnya kita punya tugas, habis itu ngelemnya harus pakai lem yang tembak itu, habis itu kita butuh bantuan orang dewasa. Iya, itu betul ya. Jadi kita ini makhluk sosial, tidak boleh egois. Maksudnya kita itu butuh orang lain ya. Jadi kita itu selalu butuh bantuan orang lain ya. Ketika sehat, bahkan ketika sakit pun kita sangat membutuhkan orang lain ya. Ketika sehat pun tadi yang seperti Hairu sudah sampaikan, kita membutuhkan orang lain dalam mengerjakan sesuatu ya. Kemudian itu ya, jadi makhluk sosial adalah tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jika orang lain membutuhkan bantuan, apa yang seharusnya kita lakukan? Iya, harus menolongnya ya, tidak boleh diacuhkan. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita pun akan membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi ketika kita menemukan orang yang sedang membutuhkan bantuan, itu kita harus membantu. Membantunya itu tentu harus dengan ikhlas
Ikhlas itu tidak boleh mengharapkan imbalan. Misalkan Ardi misalkan sudah ngebantuin orang, ya. Kemudian Ardi minta imbalan, mana uangnya? Itu tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus ikhlas memberikan bantuan, ya. Karena kita mengharapkan keridhaan Allah dalam membantu orang lain, ya. Jadi yang perlu diingat ketika kita membantu orang, kita harus ikhlas karena Allah, ya, bukan karena imbalan, ya. Karena imbalan itu apa ya, hanya di dunia saja, sedangkan ketika kita ikhlas kita mendapat pahala, itu akan menjadi penolong kita atau menjadi amal baik kita yang akan membantu kita nanti di akhirat, ya. Jadi itu harus ikhlas, ya. Kemudian ketika menolong pun kita tidak boleh sebut-sebut terus, ya. Kita tidak boleh ungkit-ungkit terus, ya. Kemudian saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Pengamalan ya, bukan pengalaman, tapi pengamalan sila Pancasila. Artinya penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya yang dilakukan. Coba Pak Akbar tanya, tolong menolong termasuk pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa? Sila ke? 3. 3, Pak. 3. Are you sure? 3. Iya. Yang paling tepat itu Sila kedua. Kedua. Kenapa kedua? Karena ketika kita menolong itu termasuk kita memiliki rasa sifat kemanusiaan. Nah, dalam Pancasila, sila kedua itu berbunyi apa, Ilham? Coba Ilham. Sila kedua bunyinya apa ya? Adil dan beradab. Itu suara Ilham bukan ya? itu Coba Pak Pur pengen denger Ilham. Ilhamnya lagi enggak ngomong, ya udah aku. Bersabar ya. Ilham. manusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih Ilham. Ya, coba kita ulang dari awal ya, agar kita ingat lagi Pancasila. Ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, teman-teman sudah membacakan Pancasila ya. Jadi Pak berharapkan teman-teman sudah hafal teks Pancasilanya. Karena kan waktu ketika kita di sekolah, setiap hari Senin kita membaca teks Pancasila ya. Jadi teman-teman pastikan sudah hafal ya. Kemudian teman-teman boleh beranjak ke halaman berikutnya. Go to the next page, 21. You want 21. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi dari kelima Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan, yang sudah kita bacakan bersama-sama, itu memiliki nilai-nilai yang terkandung ya dalam sila-sila Pancasilanya. Yang pertama teman-teman bisa lihat. Tadi kita sudah membacakan ya, bahwa sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Coba Pak Akbar tanya Ardi. Menurut Ardi,
contoh pengamalan sila Pancasila, sila ke-1 itu contohnya apa? Perbuatan apa? Dia membeda-bedakan agama. Kalau gitu banget. Ardi? Ardi? Tidak membeda-bedakan agama. Oh, itu Kaisan. Pak Akbar mau dengar Ardi dulu. Pak Akbar minta yang menjawab sesuai nama ya. Ardi? Menolong? Ya. Jadi nilai ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman, di sini adalah tentang keimanan kita ya kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita Islam. Kemudian dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Ya. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Ya, coba Pak Akbar tanya dulu. Apakah boleh kita bekerja sama dengan orang yang beda agama? Boleh. Ya, Boleh. Ayam Boleh. Boleh lah. Tapi kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Ya, contoh, misalkan ketika kita berteman, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Hanya kita harus saling menghormati dan menghargai. Maksudnya, ketika misalkan si A misalkan agamanya Islam, si B agamanya Kristen. Nah, dua orang ini bermain bersama. Misalkan main sepeda. Nah, si A ini ketika azan zuhur, dia ingin sholat zuhur. Si A ini bilang ke si B, ya, aku ingin sholat zuhur terlebih dahulu, ya, karena sholat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh umat Islam. Ya, oleh karena itu si B harus menghargai, ya, jadi tidak boleh memaksa, tidak boleh marah karena misalkan bermainnya ditunda dulu. Ya, jadi harus menghormati, menghargai. Ya, si B harus menghormati ya ketika si A itu ingin beribadah. Sama ketika umat Kristen atau si B ini pun ingin beribadah, si A ini harus menghormati juga. Ya, misalkan ketika si B ingin pergi ke gereja, si A mengajaknya main. Karena si B tidak bisa, karena ingin beribadah, jadi si A juga harus ikhlas, harus menghormati, menghargai. Ya, jadi tidak boleh memaksakan kehendak, misalkan memaksa untuk ngajak main. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai juga karena dia juga memiliki agama yang lain dan kemudian kewajibannya tentu harus dilaksanakan juga. Ya, itu. Tidak boleh memaksakan. Jadi harus saling menghargai dan menghormati, ya. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan agama. Ah, kamu mah misalkan agamanya Kristen, jauh-jauh, tidak boleh main sama saya. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena di Indonesia ini ada berapa agama yang sudah diakui oleh pemerintah? Ada berapa? Yes, there is 6. Ada 6. Coba Pak bertanya dulu. Hadit yang pertama apa, Hadit? Islam. Kaisan yang kedua apa? Buddha. Yang ketiga, Hamzah. Kristen. Kristen ini ada 2 ya. Katolik dan Protestan. Kemudian apa lagi? Buddha. Ya, Buddha. Kemudian Konghucu dan
Hindu, ya. Jadi itu agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman, kita sebagai umat Islam tentu tidak boleh membeda-bedakan agama yang lain. Ya, jadi kita tetap harus bersatu, harus bekerja sama. Ya, harus bersatu agar dalam kehidupan sehari-harinya itu kita memunculkan atau mewujudkan persatuan. Ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Tunggal Ika. Ada yang masih ingat? Walaupun berbeda kita tetap satu. Iya, walaupun berbeda-beda, ya, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, itu kita harus tetap satu, itu ya. Jadi kita harus selalu menghormati, menghargai, ya, tenggang rasa terhadap orang yang berbeda dengan kita. Baik itu berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, dan yang lainnya. Dan kita tidak boleh mengejek juga, teman-teman. Kalau misalkan orang lain berbeda agama atau berbeda ras, tidak boleh mengejek, ya. Karena kita semua diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang sebaik mungkin. Kita harus selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diciptakannya manusia ini, kita ini, dengan bentuk yang paling sempurna, ya. Ya, dengan bentuk yang sebaik mungkin. Jadi kita harus selalu bersyukur. Tidak boleh membeda-bedakan orang, ya. Karena untuk Allah itu yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa atau orang yang paling bertakwa, ya. Bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling tinggi, bukan orang yang paling kaya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan itu, ya, teman-teman. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia kedudukannya itu orang yang paling bertakwa. Jadi bukan dilihat dari materi, bukan dilihat dari ketampanan atau kecantikan, tapi dilihat dari takwa. Ya. Go to the next page. 22. Ya, ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi kita sudah membaca contoh dari pengamalan sila kedua, yaitu ketika ada yang meminta bantuan, kita harus menolongnya, ya. Seperti pada gambar yang ada di halaman 22, di situ ada seorang pengemis dan ada yang bersedekah. Itu termasuk nilai dari kemanusiaan, ya. Adil dan beradab. Ya, yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, ya. Persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, ya. Jadi di situ salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah membantu atau menolong orang lain. Ini termasuk, ya, bersedekah atau memberikan bantuan secara materi kepada orang yang membutuhkan, ya. Kemudian, nah, sikap rasa kemanusiaan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, ya. Mencintai itu dalam arti kita harus, misalkan ketika bermain, kita sikapnya harus baik. Ketika misalkan teman kita berbuat salah, tidak boleh merespon dengan hal yang kurang baik. Mohon maaf. Misalkan diresponnya dengan, contohnya, ya, misalkan dipukul. Itu tidak boleh. Kita harus menyayangi atau mencintai teman kita dengan cara yang baik, ya. Tadi, kalau temannya salah, itu diingatkan, bukannya dipukul, bukannya misalkan mohon maaf ditendang, itu tidak boleh, ya, karena kita tidak diajarkan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia, ya. Bunyi silanya yaitu sila
yaitu tentang persatuan Indonesia. Di situ ada gambar apa? Zulfahmi? Sedang membangun. Zulfahmi, boleh diaktifkan suaranya. Di halaman 22. Halaman 22. Ya. Ada gambar lagi membangun rumah Oh dan iya. bergotong royong. Iya, di situ ada orang yang sedang bergotong royong atau bekerja sama. Jadi yang namanya gotong royong itu minimal itu atau bekerja sama itu 2 orang. Apakah sendiri itu disebut gotong royong? Tidak. Tidak, itu bekerja sendiri. Jadi di sini ada gambar yang mencerminkan persatuan Indonesia. Ya, karena dia untuk membangun sebuah rumah, di situ banyak sekali orang yang membantu. Ya, di situ bisa terlihat kerjasamanya. Ada yang mengerjakan di atap rumah, kemudian ada yang di bawah, ya, dalam memasang itunya ya. Kemudian ada lagi yang menyampaikan ini kayunya untuk ke bagian atapnya ya. Itu untuk yang sikap persatuan Indonesia. Jadi kita harus selalu bersatu, ya. Gotong royong ketika misalkan pekerjaan itu bisa dilakukan secara bersama. Coba Pak Akbar tanya dulu sama Hairul. Coba pekerjaan apa lagi yang bisa dilakukan secara gotong royong atau bekerja sama? Paket yang berat. Contohnya ketika mengerjakan apa? Membawa paket yang berat. Paket kayak Oke. yang nganter gitu. Kan dibawa sama berdua. Ya, kira-kira apa lagi? Sakti. Contoh. Iya, Pak. Contoh dari kegiatan gotong royong yang mewujudkan sikap persatuan Indonesia. Bersikap baik. Parit itu sudah. Apa? Oh, membersihkan parit. Sikap. Ya, itu bisa dilakukan secara bekerja sama ya, untuk menjaga kebersihan ya, untuk menjaga kesehatan di lingkungan. Jadi itu dilakukan secara bekerja sama dan mewujudkan persatuan Indonesia ya, karena itu dilakukan secara bersama. Kemudian, go to the next page. 23. 23. Nilai Pancasila dari sila yang keempat. Sila keempat yaitu bunyinya Kerakyatan yang dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya, kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ya, jadi di sini harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Ya, jadi ketika ada persoalan itu harus diselesaikan secara musyawarah, tidak boleh diambil keputusan sendiri. Ya, karena kita ini hidup sebagai makhluk sosial. Ya, jadi kita selalu harus berdampingan dengan manusia yang lain. Ya. Coba kalau misalkan teman-teman hidup sendiri, rasanya bagaimana ketika hidup sendiri? Apakah enak atau tidak? Tentu tidak ya. Maka dari itu kita harus selalu membantu ya. Jadi kita harus selalu berperan dalam kedudukan kita yang berstatus sebagai makhluk sosial, artinya butuh bantuan orang lain atau tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian penerapan dalam sikap sehari-hari pada sila keempat ini adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, contohnya misalkan kita punya acara nih teman-teman, misalkan ada
Pak Rudi sama Pak Eko. Misalkan Pak Rudi di hari Minggu itu ada acara, misalkan dia pergi ke suatu tempat, ya. Kemudian di hari Minggu tersebut juga ada kegiatan, misalkan membersihkan lingkungan, ya. Jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama, ya. Jadi lebih baik kita harus mengikuti yang kepentingan bersama dulu, yaitu yang membersihkan lingkungan, ya. Kemudian Pensilku berdiri. tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ada yang tahu maksudnya? Maksudnya ketika kita mengajak sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu tidak suka atau tidak mau, misalkan ingin mengajak main sepeda, si A ngajak main sepeda si B, si B ini tidak mau. Kalau tidak mau, teman-teman tidak perlu memaksa, ya, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, ya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain jika orang tersebut tidak nyaman. Kita sudah sering diajarkan atau diinformasikan kalau di sekolah harus selalu membuat temannya nyaman, ya. Salah satunya itu dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya, jadi kalau ada masalah, jika bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, secara musyawarah, itu harus diselesaikan dengan musyawarah, ya. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil, ya, kepada siapapun. Contohnya misalkan ada si C dan si D. Kemudian si C ini ingin berbagi kepada temannya, C, D, E, F, dan yang lainnya. Tapi misalkan dia ada satu siswa, misalkan si E tidak boleh dibagi. Itu tidak boleh seperti itu namanya tidak adil, ya. Jadi kita harus selalu adil. Kemudian dalam meminjamkan juga, ya, dalam meminjamkan sesuatu, ketika teman-teman punya suatu benda atau mainan dan ada yang dipinjamkan, kemudian harus dipinjamkan kepada teman-teman juga yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan, kamu makan udah punya mainan, kamu makan misalkan bagaimana, ya. Jadi tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus bersikap adil. Kemudian di sini juga kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Jadi harus ketika sesuatu atau hal tersebut masih bisa kita hemat, itu harus kita hemat, tidak boleh diboros. Misalkan di sini selalu bergaya hidup mewah, ya. Bergaya hidup mewah itu bukan suatu kebutuhan, teman-teman, tapi itu lebih kepada keinginan manusia, ya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu merupakan sesuatu yang sangat berperan dalam hidup kita, yang kita butuhkan. Coba Pak Akbar tanya, kita lebih butuh pakaian atau handphone untuk kebutuhan kita di awal? Pakaian. Iya, kemudian kita lebih butuh rumah atau mobil? Ya, jadi alhamdulillah teman-teman sudah tahu, ya. Jadi yang namanya kebutuhan itu segala sesuatu yang berperan, yang sangat berperan dalam kehidupan kita, ya. Kalau misalkan keinginan itu kalau keinginan itu masih kita bisa cancel, ya, karena kita masih bisa hidup
jika keinginan itu kita tahan, ya. Kemudian sebentar ya, nanti buat tanyanya boleh sebentar lagi ya, setelah Pak menjelaskan. Kemudian bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan, ya. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, ya, menghormati hak orang lain. Apa yang dimaksud dengan hak? Ada yang masih ingat? Yang kita dapatkan. Iya betul Hadid. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Kita harus menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain, ya. Itu yang termasuk ke dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba Pak Akbar tanya dulu. Yang tahu jawabannya boleh acung tangan ya. Simbol sila pertama apa teman-teman? Bintang. Tidak ada yang acung tangan tapi suaranya terdengar. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Bareng-bareng aja. Simbol pertama sila ke-1 adalah Bintang. Kalau yang kedua? Rantai. Iya, rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Kepala banteng ya teman-teman ya. Ingat, banteng. Padi dan kapas. Yang terakhir? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Itu merupakan simbol dari sila Pancasila dari 1 sampai 5. Coba Pak Akbar mau ulang lagi. Halapi, sebutkan atau bacakan bunyi sila pertama. Halapi. Oke, yang kedua. Zeus. Enggak, ini ada Zeus. Bukannya tadi Zeus keluar. Apa Zeus sila kedua? Bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih. Syahla, sila ketiga bunyinya apa Syahla? Persatuan Indonesia. Oke, thank you. Sakti, sila keempat. Aku, Pak. Ya, Sakti. Apanya, Pak? Bunyi sila Simbolnya. keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Pak Akbar mau tanya Sultan. Sultan, contoh pengamalan sila ke-1 atau sila pertama, contohnya apa? Ada Sultan? Ada, Pak. Tidak membeda-bedakan agama, Pak. Iya, boleh. Kemudian kita harus beriman juga ya pada Allah dengan cara melakukan sholat, kemudian hal-hal lainnya yang kita mendoakan kebaikan untuk kita, ya, mengaji juga, ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa, Khairu? Contohnya itu saling membantu sesama manusia. Ya, membantu orang yang membutuhkan bantuan.
Coba Arya. Arya, contoh pengamalan sila ketiga apa Arya? Bergotong royong. Ya, bergotong royong dalam melakukan sesuatu ya. Kemudian yang tadi contohnya itu dalam membangun rumah. Kemudian Ilham, kalau simbol Pancasila sila ketiga apa ya simbolnya? Simbolnya apa ya, Ilham? Pohon beringin. Iya, betul, pohon beringin. Baru kelihatan. Coba Pak Akbar tanya, kalau Rio, simbol sila keempat apa Rio? Banteng, Pak. Iya betul, kepala banteng. Kalau coba Gatan, simbol sila kelima apa Gatan? Simbol sila kelima. Padi dan kapas. Iya betul, padi dan kapas. Hamzah, kalau pengamalan sila keempat apa contohnya Hamzah? Pengamalan sila keempat. Malam. Iya, contoh perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Bermusyawarah. Iya, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Coba, Kaisan, pengamalan sila kelima, contohnya apa? Apa? Saling membantu. Adil. Adil ya, adil terhadap sesama ya, tidak boleh pilih-pilih. Ya, tidak boleh pilih teman ya. Kalau misalkan orang itu baik, ya tentu boleh jadi teman kita ya. Kemudian itu ya yang kita pelajari hari ini tentang manfaat air seni atau urin dari hewan kelinci yang bisa digunakan sebagai pupuk cair ya, baik bagi tumbuhan atau tanaman. Kemudian itu juga manfaatnya bisa menyuburkan tanaman ya. Jika tanaman itu berbuah, maka akan cepat berbuahnya. Jika tanaman tersebut bunga, maka akan cepat berbunga. Kemudian kita sudah belajar juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contohnya tentang ketakwaan kita atau keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang contohnya itu beribadah ya. Kemudian dalam beribadah tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Kemudian contoh lainnya mengaji, sholat, yaitu termasuk dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah contohnya itu kita membantu orang yang membutuhkan. Kita harus selalu membantu orang yang membutuhkan kita, ya. Karena kita jika lebih beruntung, ya, karena di sana di luaran sana banyak orang yang belum beruntung seperti kita. Contohnya, alhamdulillah kita hari ini masih bisa diberi pendidikan, kita masih bisa bersekolah. Sedangkan di luaran sana banyak orang yang belum bisa bersekolah, ya. Kemudian jika orang membutuhkan bantuan, kita harus membantu. Misalkan dia butuh bantuan kita kah, ya, baik materi ataupun tenaga, harus dibantu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, contohnya gotong royong. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya musyawarah, ya. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tidak boleh pilih-pilih teman jika temannya itu baik ya. Kemudian harus adil terhadap sesama. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Do you have any question, all student? Yang mau bertanya silahkan. No. Pertanyaan, kenapa anak-anak ini mulai dewasa? Yang lain boleh di-mute suaranya ya agar terdengar. Siapa yang bertanya? Akbar, Oh, Hadid silahkan. hari Senin kenapa disuruh bawa karton? Hari Selasa disuruh bawa karton. Ya, kalau hari Selasa, besok teman-teman kita akan praktik. Ya, di hari Selasa itu kan ada mata pelajaran praktik. Jadi teman-teman, salah satu bahannya itu teman-teman harus menyiapkan karton, kemudian gunting, pensil, penghapus, dan penggaris. Ya, itu untuk besok teman-teman praktik ya. Insya Allah nanti akan dibimbing juga sama Pak Akbar via Zoom ya. Pertanyaan hari ini tentang materi ada? Adit? Tidak. Sudah paham berarti ya? Coba yang lain, apakah ada yang bertanya terkait materi hari ini? Rio ingin bertanya, Rio? Tidak? Pak, bateraiku lemah, Pak. Belum. Siapa yang mau bertanya? Atau ada yang ingin Tidak ada, Pak. ada yang ingin Bateraiku sekarat. ditanyakan karena tidak mengerti? Hah? Bateraiku sekarat, tolong. Sudah jelas semua ya? Ada. Bateraiku sekarat, tolong. Sudah. Kalau sudah ngerti semua, oke, kita Reconnect. ini dulu sebentar ya. Kita main sambung kata dulu sebentar. Siap? Masih ingat? Masih. Masih. Ya, boleh satu kata saja. Ya. Caranya Pak Akbar ingatkan lagi. Ketika Pak Akbar menyebutkan satu kata, itu teman-teman harus melanjutkan penggalan kata yang di akhirnya. Contohnya. Tapi ingat ya teman-teman ya, kata-katanya itu harus yang bermutu, yang baik. Ya, karena kita selalu diajarkan berbicara dan atau berkata yang bermutu, ya, yang baik. Ya, contohnya misalkan baju. Berarti penggalan katanya kan yang terakhir itu ju. Ya. Misalkan Pak Akbar bilang dilanjutkan oleh Hadid. Dari ju itu apa Hadid? Jubah. Jubah bisa tuh. Jubah berarti kata yang terakhir itu bah. Misalkan bahrain. Bahu. Atau bahu boleh. Oke. Paham? Paham. Tapi ketika kita menyebutkan, teman-teman harus menyebutkan juga nama yang lainnya ya, nama yang akan melanjutkan. Misalkan tadi Pak Akbar bilang baju, kemudian dilanjutkan oleh Hadid. Nah, berarti Hadid yang melanjutkan. Siap? Arifki? Oke. Yang belum dipanggil namanya nanti teman-teman boleh mute suaranya ya agar terdengar dengan jelas. Oke, dari Pak Akbar ya. Pak Akbar akan mulai dengan kata fokus ya. Buku dan dilanjutkan oleh Kaisan. Adi. Silakan. Cerita. Apa? Kaisan tadi bilang apa aku? Ini.
Kuning. Ning. Adit. Ning ning. Ninggalin. Ning ning pading ding. Oh, ning ning Wah pading itu ding ding. Fokus. Apa Hadit? Nggak tahu, Pak. Misalkan yang keturunan-keturunan ada yang bilang seperti orang yang punya ya. Ning apa Ning? Ninggalin. Ninggalin atau ya boleh deh. Ninggalin pacar. Fokus. Dilanjutkan oleh siapa Hadit? Sultan. Sultan. Ya. Katanya Lin. Benar-benar adalah permainan di mana Lin. Lilin. Ada nama hewan. Oh, tahu. Ada di sungai. Nisan. Itu Nisan. Nisan. Keren Livina. Apa Sultan? Linang air mata, linang air mata. Oh, satu kata aja ya, Linang ya. Linang. Dilanjutkan. Nanti dilanjutkan oleh siapa Sultan? Mau dilanjutkan oleh siapa? Kairu. Silakan Hairul, Linang. Nah, Nang, Apa, Hairul? berarti nang, Pak. Nang. Dilanjutkan oleh Ardi. Adakah? Ada. Dilanjutkan oleh Hamzah. Selamat aku. Katanya apa? Tangga. Ga. Tangga. Tangga. Gampang. Ga. Ya udah. Hewan itu, oi. Dilanjutkan oleh siapa Hamzah? Oleh Arya. Lontong. Apa tadi? Ya mati mama. Ya. Apa itu? Jah. Gak tahu. Ya. Jahit. Siapa tuh? Dilanjutkan Oh oleh iya, siapa? jahit. Lanjutkan oleh Kalapi. Hit ya. Hitman. Hitam. Dilanjutkan oleh siapa, Lapi? Rio. Tam berarti Rio. Tam. Permen tamarin. Fokus. Tampar bulat digoreng dadakan. Ada Ilham Rio. Liv. Rio masih ada kan? Ilham Liv. Iya, apa kakek ayah? Tam katanya Rio. Tam dilanjutkan. Tam. Tam apa? Lihat deh. P-A-M. Lihat Tamarin. deh. Sama. Apa sih Sul? Pameramat. Saltun X. Ayo. Bang. Ada apa? Tam apa? MH Tamrin. Tamrin. Handsome apa Jakarta. handsome kalau artinya? Tamrin Siti. Ganteng artinya handsome itu. Kakak. Pak. Tam?
Marin. Pan. Tampan. Pakam. Reconnect, tolong. Rio dilanjut sama siapa yo? Udah, please lah. Yang belum ya? Padahal gampang. Sama Zulfahmi. Bantu. Sama Zulfahmi. Bantu ada hewannya. Nih silakan dari kata pan. Waduh, hewan. Wah, aku sudah membaca pikiran kalian apa? Pantas. Udah Pan itu apa? Aku sudah bisa mikir. Aku sudah bisa mikir. Aku sudah bisa mikir. Peralatan dapur ada yang depannya pan. Oh iya, pen. Pen buat ngukul. Jedar. Yang untuk memasak air. Anda kasih tahu lah. Apa Mami? Panci goreng. Mana Zulfahmi? Panci rebus. Panci. Pancing rebus panci. Dilanjutkan oleh siapa yang belum? Sultan udah. Kan udah. Syahla belum ya? Hadit. Nggak Adit ada. sudah. Sakti. Oh iya Sakti. Ada Sakti? Saktinya di mute. Tadi Oh, nggak ada. panci. Ci. Apa ya? Ci. Wah, kalah. Apa Sakti? Ciki, Pak. Ciki. Ciki makanan, woi. Kita tuh. Dilanjutkan sama siapa? Silakan Sakti. Dilanjutkan oleh siapa ya? Yang belum, silakan Sakti. Siapa ya? Saus. Dilanjutkan oleh siapa ya? Zeus. Zeus kalau Zeus. Ki. semua tuh. Tadi apa Ciki? Sultan. Ki berarti Zeus. Aku reconnecting, tolong. Namanya Zeus. reconnecting. Iya. Ngikutin di TikTok. Apa Zeus? Oh kita. Lanjut sama siapa Zeus? Kita merdeka. Gatan silakan. Berarti tak. Wah, tak ini nih. Aku sudah bisa mikir. Pikir itu positif ya. Iya berpikirnya Jangan. harus positif. Apakah ada Jangan Gatan? negatif. Negatif. Apa itu negatif? Tahu. Gatan mau dilanjutin sama siapa? Tempe. Aku Yang belum? garis. Mi. Kelas 600. Kelas 600. Aku please. Arya sudah kan? Aku udah. Nih Syahla sama siapa yang belum tadi? Ilham ya? Mi. 600. Wah, Ilham silakan. connecting. Tan. Tadi apa? Tahu hutan. Oh hutan. Dilanjut Ya, sama siapa? hutan. Ilham. Tan. Tahu. Aqua. Orang Syahla. hutan. Tan. Oke, bagus. Bagus. Ada ngikutin namaku. Tandingan. Tandingan. Tanding. Sudah semua belum? Ada yang Hamzah sudah? Udah. Sudah ya? Udah. Kaisan, Pak, Kaisan. Kaisan sudah di pertama. Reconnecting siapa namanya? Aku. Abin kali, Pak. Ada 2, Pak.
Ini apa tuh namanya tuh? Berarti sudah semua ya? Kalau connecting tuh kalau ada yang gambarnya kepak bulat sama Sudah ya? Dari foto profilnya Jana. Oh ya, Jana mana Jana? itu Jana belum. Jana keluar ya? Profil. Oke, kalau sudah semua, Profilnya Jana. sudahi gamesnya ya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Anak soleh, Sayap. duduk rapi. Sekarang 15 menit ya Pak ya? Yeah, I think that's all for today for thematic. See you tomorrow. Let's close our study by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, Pak berakhiri untuk tematik hari ini. Nanti teman-teman bergabung lagi 9.40 pelajaran bahasa Inggris. Gunakan ID dan password yang ini ya. Oke teman-teman, tetap semangat belajarnya walaupun di rumah. Selalu menjaga kesehatan teman-teman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.